Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat semua kan? Baik, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat buat kita semua. Dan juga marilah kita berdoa apabila ada orang tua kita, kerabat kita, teman-teman kita, saudara kita, guru-guru kita yang sedang sakit, marilah kita berdoa semoga diberikan kesehatan. Dan juga tidak lupa, marilah kita berdoa agar virus COVID pandemi 19 ini segera berakhir, agar kita bisa berkumpul dan bertatap muka seperti biasanya. Oke, hari ini kita akan masuk materi mengenai makna setiap alinea pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Silakan dibuka halaman 33. Makna setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, makna pada alinea pertama. Di sini di halaman 33, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Di sini pada alinea pertama menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan serta menentang penjajahan. Artinya di sini dengan tekad yang semangat dan kuat serta menentang adanya penindasan atau penjajahan terhadap bumi Indonesia, maka rakyat Indonesia melakukan sebuah perlawanan. Pada alinea pertama memuat detail objektif, yaitu bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan karena memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Artinya penjajahan itu melakukan sesuatu kejahatan di mana rakyat Indonesia itu dianggap tidak memiliki hak dan lain sebagainya, artinya dipandang rendah. Dan pada alinea pertama memuat detail subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Aspirasi itu penyampaian bangsa Indonesia untuk lepas dari belenggu penjajahan. Bangsa Indonesia telah berjuang selama ratusan tahun untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan ini didorong oleh penderitaan rakyat Indonesia. Jadi kita mengalami penderitaan ratusan tahun, kita dijajah oleh bangsa asing, tenaga kita, harta kita, kekayaan alam kita diambil oleh bangsa asing. Sehingga dengan tekad yang kuat di sini kita melakukan perlawanan terhadap penjajah. Intinya begitu. Pada alinea kedua, di situ menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan. Hal itu berarti adanya kesadaran bahwa kemerdekaan dan keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Kemerdekaan yang diraih merupakan perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia. Mereka telah berjuang dengan mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Artinya di sini kita telah mengalami penjajahan di mana banyak rakyat Indonesia dijadikan budak, dibunuh dan lain sebagainya. Sehingga di sini pada alinea kedua menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas
perjuangan dari para tokoh yang membela tanah air, dari semua rakyat Indonesia yang berjuang pada masa itu. Pada alinea ketiga, di sini menunjukkan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa Tuhan, bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi juga berkat Tuhan. Artinya, setelah kita berusaha berjuang, maka Tuhan di sini memberikan bantuan berupa kemerdekaan. Di sini berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang mempunyai kuasa, sehingga sama Tuhan kita dimerdekakan. Tapi dengan cara kita berperang, kita menang menerima penjajahan, maka sampai kapanpun kita tidak akan merdeka. Alinea ketiga juga memuat motivasi real, nyata dan material, yaitu niat atau keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas, bebas dari penjajahan. Kita bebas dari penjajahan, penindasan, kita menjadi bangsa yang merdeka. Pada alinea keempat mengatur beberapa segi yang mendasari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang disebut pokok kaidah negara yang fundamental. Antara lain, di sini di dalam makna alinea keempat menunjukkan adanya juga salah satunya cita-cita negara atau keinginan dari bangsa Indonesia. Adapun tujuan dari negara Indonesia, salah satunya yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia. Keempat tujuan negara tersebut merupakan arahan perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka. Setelah bangsa Indonesia merdeka, maka Indonesia atau negara mempunyai tujuan sebagai berikut yang tadi. Kemerdekaan yang telah dicapai harus diisi dengan pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan tujuan negara. Antara lain, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Hal ini menegaskan prinsip Indonesia sebagai negara hukum. Karena kita negara hukum, maka ada aturan yang mengatur perilaku kita maupun dalam penyelenggaraan sebuah negara, yaitu yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar, yaitu bentuk negara, yaitu negara kesatuan berbentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Artinya di sini rakyat yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara. Makanya sistem demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kalau dari rakyat misalnya apa? Pemimpin atau DPR atau presiden itu berangkatnya dari rakyat, seperti orang biasa kita, seperti kita. Dari rakyat, oleh rakyat. Siapa yang memilih presiden, siapa yang memilih DPR adalah rakyat lagi. Terus ketika mereka bekerja, mereka seharusnya bekerja untuk rakyat. Jadi makanya demokrasi dikatakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berikutnya dasar negara Pancasila. Kita harus mempunyai dasar negara atau ideologi. Di sini tercantum dalam kalimat dengan berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Artinya makna alinea pada pembukaan undang-undang, khususnya alinea keempat ini memuat tujuan negara serta memuat dasar negara Pancasila. Pentingnya sebuah dasar negara atau ideologi negara atau Pancasila
Kalau kita tidak mempunyai sebuah dasar negara, maka kita tidak bisa menentukan arah dari tujuan negara. Kita tidak mempunyai fondasi yang kuat. Kalau fondasi kita tidak kuat, maka jelas negara kita akan roboh. Itu saja penyampaian materi dari saya. Jangan lupa belajar, tetap jaga kesehatannya. Hal-hal yang tidak kalian pahami bisa tanyakan kepada saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.